Tepat 55 tahun silam, tepatnya 30 September 1965, merupakan hari yang kelam bagi Indonesia. Tepat hari itu ketika para jenderal dibunuh dengan secara keji oleh para pengkhianat bangsa, oleh para pecundang. Ya, tepatnya dibunuh oleh para kelompok Partai Komunisme Indonesia pada saat itu. Mereka membunuh para jenderal dengan sangat keji. Bagaikan mereka tak memiliki hati, tak memiliki nurani. Bismillahirrahmanirrahim. RAB Official mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, ya, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel YouTube RAB Official. Nah, teman-teman sekalian, pada pembahasan video kali ini sedikit aku akan membahas tentang peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Iya, tepatnya 55 tahun silam, ya, ada peristiwa G30 SPKI. Ya, mungkin teman-teman sekalian, khususnya generasi milenial sekarang, generasi muda sekarang, banyak yang sudah tidak terlalu familiar dengan sejarah, khususnya tentang G30 SPKI. Karena kemarin, ya, saya coba tanya beberapa teman-teman dan ya remaja di sekitar saya tanya tentang pemahaman mereka tentang G30 SPKI. Di antara mereka ada yang malah tidak tahu apa itu G30 SPKI dan sebagainya. Tapi ada juga yang tahu, hanya sekedar pernah membaca berita artikel tentang itu. Tapi untuk sampai paham secara detail tentang G30 SPKI, mereka belum terlalu paham yang jelas. Hanya segelintir orang yang saya tanya, khususnya generasi muda sekarang, yang tahu dengan paham dengan peristiwa G30 SPKI. Ya, teman-teman sekalian, ini merupakan warning bagi kita semua. Warning bagi kita semua untuk tidak melupakan sejarah. Apalagi ini peristiwa G30 SPKI merupakan peristiwa kelam yang memilukan bagi kita semua. Iya, teman-teman sekalian. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Ya, dengan sejarah, flashback ke belakang, kita bisa mengambil nilai-nilai dari peristiwa yang telah terjadi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat peristiwa gerakan 30 September, saya jelaskan dulu ya. G30 SPKI itu singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Ya, jadi G30 SPKI ini ada malam, saya katakan malam kelam lah, karena pada malam itu orang-orang pengkhianat, saya katakan pengkhianat bangsa Indonesia, ya, dari para kalangan Partai Komunis Indonesia saat itu, ingin melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Di malam itu mereka bergerak melakukan penculikan terhadap 7 jenderal di Indonesia. Mereka bergerak melakukan penculikan dan
saya ingat bahwa pasukan yang bergerak pada malam itu adalah kalangan dari para prajurit militer, tapi yang berpemahaman komunis. Pada malam itu mereka bergerak menyusun strategi dan melakukan penculikan, pembunuhan tepat pada malam, tepatnya di pergantian 1 Oktober di tengah malam hari. Gerakan itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, seorang prajurit TNI yang berideologi komunis, memimpin pasukan dalam penculikan ke-7 jenderal. Di antara 7 jenderal yang dibunuh, di antaranya itu Jenderal TNI Ahmad Yani, Jenderal Letnan Jenderal Anumerta, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Letnan Mayor Jenderal Dai Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo, dan Kapten Pierre Tendean. Itu berapa yang dibunuh pada malam itu. Mereka membunuh dengan begitu kejam. Mereka, di antara para jenderal tersebut ada yang ditembaki, kemudian diseret dan dibawa ke sumur tua ataupun disebut dengan lubang buaya. Mereka dimasukkan ke dalam, di jenderal itu dimasukkan ke dalam sumur tua itu, lalu ditembaki dari atas. Teman-teman sekalian, ini merupakan bukti sejarah kelam tidak akan tak terpuji dari Partai Komunis Indonesia PKI saat ini. Dan ini sejarah yang tidak mungkin terlupakan bagi kita semua. Tetapi akhir-akhir ini muncul di ruang publik isu-isu bahwa PKI itu tidak bakalan bisa muncul lagi dan sebagainya. Saya katakan bahwa betul, Indonesia memang tidak menerima PKI, ideologi komunisme, karena memang sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa kita. Indonesia paling pertama dan fundamental pertama dari segi agama, komunisme tidak mempercayai bahwa adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya Tuhan, komunisme. Dan itu lantas bertentangan dengan ideologi negara kita, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran komunisme. Maka dari itu Indonesia menolak keras dan tidak ada tempat bagi komunisme di Indonesia. Jelas itu, clear. Yang kedua, dari segi kita lihat dari segi ekonomi. Saya katakan bahwa orang-orang yang sosial komunisme secara dasar memiliki pemahaman dari orang-orang yang komunisme adalah orang-orang yang berpemahaman sosialisme. Nah, biasa dia mengatakan bahwa sosialisme dan komunisme itu sama. Tapi teman-teman sekalian, ada perbedaan. Orang-orang yang sosialisme belum tentu komunis, tapi orang yang komunis pasti sosialisme. Perbedaan keduanya terletak pada cara pergerakan mereka. Kalau sosialisme ingin mengubah sebuah fondasi dan tatanan sebuah negara, maka pergerakan mereka lebih kepada struktur sosial dan tidak terlalu mengedepankan tindakan dalam bentuk radikal atau aksi nyata. Beda dengan PKI, komunisme di dalam melakukan perubahan nilai pada suatu negara dan sebagainya, masukkan nilai komunisme, mereka tidak sungkan-sungkan untuk melakukan kegiatan aksi
tanda kutip radikal, seperti pembunuhan, pemberontakan dan sebagainya. Iya. Dan kembali lagi dalam segi ya ekonomi, ya komunis, sosial, Dalam praktik ekonomi, ya mereka beranggapan, ideologi mereka beranggapan bahwa ya, semua kepemilikan sarana produksi, sumber kekayaan alam dan sebagainya adalah mutlak di bawah pemerintah, dan pemerintah yang berkuasa penuh atas semua sumber produksi dan sebagainya. Tidak ada hak milik pribadi. Dalam ideologi komunis ataupun sosialisme tidak diakui hak kepemilikan pribadi, jadi semua milik negara dan nantinya semua disamaratakan. Nah, ini jelas ada yang bermasalah dari segi ideologi ini. Iya. Misalnya kan contohnya orang capek-capek bekerja, ya bisa-bisanya dengan hasil pekerjaan tersebut hasilnya misalnya sekian dan sekian, misalnya 10 juta. Nah, dari penghasilan 10 juta tersebut, ya, dan atau kepemilikan barang dan sebagainya hak milik pemerintah, nanti akan disamaratakan. Kan timpang dengan orang yang tidak bekerja, masa disamaratakan pendapatannya ataupun maksudnya dengan orang yang tidak bekerja, ini kan timpang, maka ada bermasalah dari segi ini. Nah, kembali lagi kepada G30 SPKI, ya, ini sekali lagi saya katakan bahwa peristiwa kelam dan tak boleh kita lupakan sejarah. Nah, muncul kemarin di media TV dan sebagainya, ya, orang-orang yang mengingatkan bahaya PKI, mengingatkan bahaya ke PKI, akan kemunculan PKI, waspadai PKI. Ya, menurut saya ini ya fine aja, bagus malahan kalau ada orang-orang yang mengingatkan kita tentang bahaya komunis. Tetapi ya di sisi lain ada orang yang merasa terusik, mengatakan bahwa ya, sekarang komunis sudah tidak ada lagi, tidak mungkin bisa bangkit dan sebagainya. Saya katakan bahwa orang yang mengingatkan tentang bahaya komunis, ya mereka adalah orang-orang yang cinta dengan Indonesia. Karena pertama, apa sih ruginya kalau ada orang yang mengingatkan kita tentang bahaya komunis? Malahan ya akan tumbuh sikap hati-hatian dari kita, mewaspadai sekitar lingkungan kita dan sebagainya. Iya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengingatkan tentang komunis, itu bagus, agar kita lebih waspada lagi, karena kita tidak tahu ya bagaimana kedepannya dan sebagainya. Karena komunis ya sangat berhati-hati dalam melakukan ya pergerakan, mereka sangat licik, maka dari itu ya berhati-hati dan selalu waspada dengan gerakan komunisme. Iya. Kalau kita mengingat ya, selain pemberontakan ataupun pembunuhan ketujuh jenderal tersebut, ya, atau kita kenal dengan G30 SPKI, PKI juga pernah beberapa kali beraksi. Salah satunya tahun 1948, pemberontakan PKI di Madiun. Ketika itu teringat dengan jelas bahwa PKI melakukan pemberontakan dan membunuh banyak santri dan ulama. Ini merupakan ya peristiwa yang kelam dan menyayat hati kami sebagai umat Islam. Jadi saya katakan lagi bahwa ideologi PKI ini, ideologi komunisme ini sangat berbahaya, dan kita tolak segala bentuk apapun. Tidak ada tempat untuk komunisme di Indonesia. Maka dari itu kawan, ya, di akhir video ini saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk tidak melupakan sejarah. Tidak melupakan sejarah. Nah, dengan sejarah, iya, kita bisa mengambil nilai-nilai dari sejarah tersebut untuk kita iya gunakan dan aplikasikan. Nilai yang baik untuk kita gunakan dan aplikasikan ke depannya. Dan dengan sejarah, ya, kita bangsa yang besar ya adalah bangsa yang menghargai sejarah dan mempelajari sejarah tersebut. Maka dari itu, ingat kawan,
PKI ini, komunisme ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Dan di Indonesia tidak ada tempat untuk komunisme berkembang, karena Indonesia dalam sila pertama, dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mempercayai bahwa adanya Tuhan. Dan kita sebagai umat Islam percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita. Maka dari itu komunisme tidak memiliki tempat di Indonesia. Terakhir kawan, ya, tetap waspada dan hati-hati dengan segala bentuk kebangkitan komunisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.